wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di pembelajaran Sejarah. Nah, Apa tadi masa Neolitikum ya? Nah, masa Neolitikum berarti di sini sudah bercocok tanam, betul ya? Bercocok tanam berarti dari segi pola pikir mereka sudah lebih berkembang gitu ya. Dan tadi disebutkan sama Bu Nofrisa bahwa ada bangsa yang masuk ya, bangsa yang masuk itu bangsa Proto Melayu. Nah, kalau minggu kemarin kan kita udah belajar teori out of Yunan ya, teori Yunan sebagai asal usul bangsa Indonesia, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, salah satu bangsa atau ya bangsa ya, kelompok-kelompok yang masuk ke Indonesia dari Yunan itu adalah bangsa Proto Melayu ya. Nah, Proto Melayu yang memang sudah menetap pada saat itu di Bakson Hua-Bin di Vietnam ya. Nah, dari Vietnam gitu. Jadi tapi sebenarnya mereka dari Yunan juga sebenarnya ya, kayak gitu. Sekali. Oh iya. Nah, takut saya ini. Jadi batal ya. Nah, terus apa tadi Proto Melayu ini yang nantinya akan membentuk kebudayaan di Nusantara di zaman Neolitikum ya, dengan salah satu peninggalannya adalah kapak persegi yang banyak ditemukan di wilayah barat Sumatera, Jawa kayak gitu kan, di di Indonesia, dan nanti di yang wilayah timurnya itu ada kapak lonjong sebenarnya seperti itu ya. Nah, dari masa Neolitikum, zaman batu muda, berarti zaman yang paling modern gitu kan dari zaman batu itu. Nah, mereka sudah bercocok tanam dan sebenarnya ini menjadi cikal bakal kehidupan rakyat Indonesia yang bercocok tanam ya, kebudayaan ya, kayak gitu. Karena kan pada awal kehidupan di Indonesia juga kebanyakan mata pencaharian itu adalah petani. Nah, disinilah dimulainya sebenarnya gitu kan ya. Nah, berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi ya, dan memang itu adalah ketika migrasi orang Proto Melayu yang datang ke Indonesia pada saat itu ya, atau ke Nusantara, dan di sini sudah mengenal sistem barter, berarti sudah ada interaksi kan dengan bangsa lain seperti itu. Tahu kan barter ya? Nggak perlu dijelasin ya barter ya, tahu kan? Tahu. Ya, dah. Udah diwakilkan maksudnya berarti tahu. Terus benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang sudah mulai dihaluskan pada kedua sisi. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mesolitikum itu masih sedikit kasar, ya, tapi sudah mulai halus. Nah, kalau di Neolitikum itu sudah halus kayak gitu ya. Berarti secara pola pikir sudah lebih maju lagi seperti itu. Terus di situ dia menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani gitu kan ya. Jadi berarti sudah sedenter, sudah menetap, dan betul tadi yang dikatakan bahwa baru juga ditanam, terus nggak mungkin ditinggalin kan kayak gitu. Nah, nggak mungkin ditinggalin, makanya akhirnya hidupnya menetap seperti itu. Dan sebenarnya tidak hanya bercocok tanam, di sini juga ada beternak. Nah, yang asalnya berburu mengumpulkan makanan dimakan habis ya, akhirnya mereka berpikir gimana caranya biar nggak gampang habis ya, diternakin dong kayak gitu. Yang akhirnya secara tempat tinggal mereka itu nanti rumahnya rumah panggung biasanya ya, rumah panggung, dan bawahnya biasanya hewan ternak atau hewan-hewan untuk menjaga ternaknya, biasanya ya dogi, anjing ya. Dan itu masih berlangsung ya sampai sekarang di beberapa daerah ya gitu. Wilayah Sumatera apalagi ya, wilayah Sumatera biasanya rumahnya rumah panggung, di bawah itu untuk hewan ternaknya. Betul gitu. Sampai sekarang masih berlangsung. Nah, jadi seperti itu ya, makanya kenapa Neolitikum ini menjadi cikal bakal, bahkan sampai sekarang masih seperti itu gitu ya. Benar. Nah, terus bangsa Melayunya Proto Melayu atau kita sebut sebagai Melayu tua ya, yang membawa kebudayaan batu gitu kan. Nah, nanti ya juga ada kebudayaan gerabah, mata panah gitu kan, kapak lonjong, kapak beliung tuh kapak juga sebenarnya ya. Nah, kapak persegi dan barang-barang obsidian gitu kan. Nah, itu untuk masa Neolitikum. Nah, nanti setelah masa Neolitikum kita masuk ke Megalitikum. Walaupun sebenarnya ada beberapa pendapat bahwa Megalitikum itu adalah zaman kebudayaan ya. Zaman kebudayaan maksudnya di sini adalah zaman menunjukkan adanya kepercayaan. Betul. Kepercayaan di masa batu ini gitu kan ya. Jadi beda bukan ya sama yang zaman-zaman sebelumnya. Kalau zaman-zaman sebelumnya kita ngomongin lebih ke corak hidupnya, kalau ini lebih ke kebudayaan dalam sistem kepercayaannya gitu. Betul, berarti menunjukkan bahwa orang Indonesia ini memang sudah mengenal kepercayaan dari lama gitu, bukan berarti nggak punya kepercayaan kita itu, walaupun kepercayaannya pada saat itu masih animisme dinamisme. Betul. Ya. Apa itu animisme dinamisme? Apa? Coba jawab kawan-kawan. Nggak ada suara ya. Yakin sih tapi. Apa? Yakin nggak ada suara. Iya, yakin. Nah, animisme itu adalah
diingatkan lagi ya, sebenarnya ini udah pernah pasti lah ya. Seharusnya kalian tahu sih. Betul, animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, ya, terhadap roh nenek moyang yang nanti ditunjukkan oleh batu-batu di megalitikum ya, batu-batu besar. Mega itu kan besar ya. Nah, litos batu-batu besar. Dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap suci, dianggap keramat kayak gitu kan. Dan juga nanti secara perkembangan ada toteisme. Ya, itu lebih kepada hewan. Kepada hewan yang dianggap suci ya. Nah, jadi di zaman megalitikum itu udah seperti namanya zaman mega. Mega berarti batu-batu besar, dan biasanya batu-batu besar itu fungsinya untuk memuja roh nenek moyang seperti itu ya. Nah, ciri khas masa ini adalah adanya benda kebudayaan berbentuk batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu ya. Nah, di masa megalitikum ini kita langsung mungkin ke hasil budayanya ya. Hasil budayanya ada menhir, punden berundak ya. Terus ada sarkofagus, dolmen, waruga, dan arca batu ya. Kalau menhir itu adalah batu seperti tugu ya, batu besar gitu kan, yang fungsinya adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang seperti itu ya. Biasanya suka dipakai untuk mengikat hewan yang akan dijadikan persembahan ya. Nah, terus ada punden berundak. Punden berundak itu kayak batu bertingkat yang sebenarnya menariknya punden berundak nanti itu terjadi akulturasi ya. Akulturasi itu percampuran budaya dengan Hindu yang akhirnya jadilah candi yang bentuk Indonesia sekali gitu ya. Borobudur, punden berundak sekali. Itu Borobudur itu punden berundak, tapi karena sudah tercampur dengan budaya dari kepercayaan atau agama Buddha, akhirnya ada stupa kayak gitu kan ya, ada patung. Nah, itulah bentuk akulturasinya ya. Ya. Nah, jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya kita sudah punya kebudayaan ya, kebudayaan yang cukup tinggi pada saat itu. Bukan berarti nggak punya kebudayaan sama sekali ya. Di Indonesia itu berarti secara pola pikir kita maju dong sebenarnya ya. Nah, biasanya punden berundak juga itu untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang, tapi bentuknya batu yang bertingkat ya. Kalau menhir kan tugu ya. Nah, kalau punden berundak itu batu yang bertingkat. Nah, terus ada sarkofagus. Sarkofagus itu untuk menyimpan jenazah ya. Nah, berarti di sini sudah ada kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Betul. Ya kan. Nah, kehidupan setelah mati, makanya nanti di dalam kuburannya di dalam sarkofagus, jadi kayak kalau sekarang tuh sarkofagus mungkin kayak peti mati ya. Cuma dari batu gitu aja. Betul. Dan biasanya nanti dikasih ornamen-ornamen ya, dikasih ornamen kayak ada kepala apa kayak gitu kan ya. Nah, jadi itu menunjukkan biasanya kepala suku atau seperti apa kayak gitu kan. Dan ada tandanya ya. Nah, ada tandanya, betul. Dan di dalam sarkofagus itu, di dalam peti matinya kan ada mayat, pasti ada mayat. Enggak ada. Enggak, maksudnya kita ngisi kayak kulkas. Ya ngomongin ada mayat. Ngapain ya? Udah pasti ada mayat dong, ya kan? Enggak apa-apa. Baru lagi bikin video. Ya, astagfirullah. Nanti aduh. Nah, nanti di dalamnya itu juga ada bekal kubur namanya. Ya, bekal kubur gitu jadi kan. Kayak sajen enggak sih? Bukan ya. Lebih kayak ke perhiasan, manik-manik kayak gitu-gitu ya. Untuk apa ya namanya? Ya, kan nanti ada perjalanan ke akhirat. Ya, ke kehidupan setelah mati itu ada perjalanannya. Gitu kan. Menurut kepercayaan mereka ya, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya diberikan bekal kubur gitu ya. Terus ada dolmen. Dolmen itu meja batu yang untuk menaruh sesaji biasanya ya, untuk naruh sesajen, dan biasanya itu di depan menhir. Biasanya ya di depan menhir posisinya ataupun bisa misalnya ada dolmen, meja, bawahnya ada sarkofagus gitu kan, terus depannya ada menhir, itu namanya pandusa. Ya, kolaborasi itu ya, kolaborasi antara menhir tapi apa tadi? Aku mulai jadi Medusa. Jadi batu dong kita kalau Medusa. Jangan lihat matanya. Oke. Apa tadi? Sarkofagus sama dolmen ya. Nah, itu pandusa namanya. Terus ada waruga. Kalau waruga itu kubur batu atau makam leluhur orang Minahasa ya, yang terbuat dari batu dan terdiri dari 2 bagian. Nah, biasanya bedanya sarkofagus sama waruga. Sarkofagus itu ya kayak peti mati ya. Jadi si mayatnya tuh tiduran, telentang. Nah, kalau waruga itu bentuknya kayak kotak persegi gitu ya. Dan ada segitiga kayak rumah, jadi si mayatnya meringkuk, ada atapnya gitu ya. Si mayatnya meringkuk gitu, jadi lebih kecil seperti itu kan.
Terus terakhir ada arca batu ya. Kalau arca udah jelas itu untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang ya. Ya seperti itu. Biasanya tuh batu-batuan ini tuh ada di bukit-bukit ya. Yap, betul. Karena mereka menganggap bahwa semakin tinggi posisi mereka itu semakin dekat dengan roh leluhurnya. Ya, betul. Leluhurnya betul. Nah, seperti itu. Dan semakin tinggi menhirnya nanti akan semakin cepat gitu ya. Iya, jadi sampai mereka tuh gitu. memikirkan bahwa posisinya semakin tinggi berarti semakin cepat. Betul sekali. Nah, jadi di zaman megalitikum ini sudah menunjukkan adanya kepercayaan ya, sudah ada pola pikir yang lebih maju lagi dan kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Gitu. Masih ada nggak sih sampai sekarang Apaan? peninggalan dari kepercayaan ini? Masih ada banyak di ya, Kalimantan. masih ada beberapa kelompok, beberapa daerah yang masih menggunakan kebudayaan-kebudayaan. Betul masih. Jadi kayak si peti matinya dari batu itu masih ada kayak gitu kan ya, biasanya di suku-suku pedalaman itu. Betul. Ya, di suku-suku pedalaman. Jadi sedikit sulit kita untuk mencapai ke sana gitu ya. Nah, itu di zaman batu. Nah, sekarang kita masuk ke zaman logam ya. Zaman logam berarti apa? Kalau zaman logam berarti juga ada pengaruh ya dari luar kan, nggak mungkin tiba-tiba wah kita nemu logam, tidak mungkin seperti itu ya. Nah, pasti ada, sama kayak masuk yang proto juga ngasih pengaruh kan ke masa yang baru. Nah, zaman perundagian juga pasti ada kelompok yang memberikan pengaruh baru juga gitu. Betul. Nah, jadi di sini sudah ada interaksi dengan dunia luar kayak gitu kan ya, sudah ada interaksi dengan dunia luar. Dan di masa perundagian ini atau nanti dibagi menjadi zaman logam gitu ya. Nah, kalau perundagian itu kan artinya undagi itu ada pembagian kerja ya. Nah, pembagian kerja berarti di sini sudah ada apa? Sudah ada keahlian, sudah ada skill. Betul, nah, itu. sudah ada keahlian seperti itu. Nah, jadi pada masa perundagian itu nanti yang memberikan pengaruhnya adalah orang-orang Deutero Melayu ya. Nah, dari Dongson itu Vietnam juga sebenarnya ya. Nah, jadi Bach Son Hoa Binh Vietnam, Dongson juga Vietnam, tapi beda wilayah. Dan Deutero Melayu itu nanti membawa kebudayaan logamnya itu berupa perunggu. Nah, jadi ketika dia masuk sekitar sekitar 500 sebelum Masehi masuk ke sini, mereka nanti bukan menyingkirkan ya. Jadi Proto Melayu tuh udah membuat kebudayaan di sini kan, si Proto Melayu itu ya. Nah, ketika dengan kebudayaan batunya gitu kan. Nah, ketika si Deutero Melayu masuk dengan kebudayaan yang lebih modern, kebudayaan yang lebih tinggi, sebenarnya mereka berinteraksi kok ya kan, sebenarnya mereka berinteraksi, tapi karena orang Proto Melayu ini ingin mempertahankan kebudayaannya, tidak ingin terpengaruh gitu ya, yang akhirnya orang-orang Proto Melayu ini menyingkir ke pedalaman. Nah, menyingkir ke pedalaman yang akhirnya membentuk suku-suku pedalaman itu ya, kayak suku Dayak, suku kamu Batak ya, nah, Toraja. Nah, makanya kenapa orang-orang suku Dayak, Toraja, Minahasa masih ada kemiripan dengan budaya batunya gitu ya, karena memang mereka adalah orang-orang Proto Melayu. Anda sebagai seorang suku Batak, bagaimana melihatnya? Saya nggak Batak juga sih. Campuran ya. Campurnya random banget. Iya, campuran karena nanti makanya kenapa di Indonesia ini sangat beragam. Ya, serunya seperti itu, sangat beragam. Kenapa ada suku pedalaman, kenapa ada suku yang di luar pedalaman, karena tadi si Proto Melayu tidak ingin kebudayaannya tercampur, dan itu kan menjadi karakter suku-suku pedalaman ya. Betul. Nah, karakter suku pedalaman tuh ketika ada orang baru yang mereka curiga gitu, takutnya kebudayaannya bukan diambil alih ya, dicampuri gitu. Nah, yang pikirannya tidak terbuka gitu. Nah, pikirannya tidak terbuka kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada orang seperti itu juga tidak ada yang mempertahankan budaya kita ya. Betul sekali. Jadi hidup itu harus imbang. Betul. Tidak boleh terlalu terbuka, tidak boleh terlalu menutup gitu kan. Nah, jadi ada yang terbuka, ada yang menutup, jadi seimbang. Seimbang, betul. Jemplang, betul. Nah, yang akhirnya kosong kan yang di luar pedalaman ya, orang Deutero Melayu lah yang membuat kebudayaan itu gitu kan, atau Melayu muda itu ya, yang akhirnya jadi suku-suku yang di luar pedalaman kayak suku Minangkabau ya, Sunda, Jawa, Dayak tapi Dayak bagian luarnya ya. Dayak tuh tidak semua pedalaman ya. Dayak tuh ada Dayak yang modernnya juga. Iya, betul. Yang biasanya tinggalnya di kota-kota Kalimantannya ya, gitu ya. Betul, nah, betul. Itu Dayak Proto gitu kan. Deutero, sorry. Nah, jadi secara kebudayaan juga sudah berbeda ya. Nah, jadi seperti itu. Apakah ada konflik di situ, ada pertentangan? Tidak ada ya, karena ada salah satu yang mengalah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dan perlu diketahui di masa logam
di Indonesia sebenarnya secara umum masa logam itu kan terbagi 3 zaman ya, ada Iya. besi, tembaga, sama perunggu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri, di Nusantara sendiri hanya 2 Betul. ya, besi sama perunggu aja. Tembaga tidak masuk ya. Ya, tembaga tidak masuk karena ya simpel, tidak ditemukan buktinya, seperti itu aja ya. Nanti kalau suatu saat ada bukti alat tembaga ya masuk gitu kan, tapi sampai sekarang belum ya. Ya, Masih jadi belum. kesimpulannya memang tidak ada yang membawa kebudayaan itu. Ya, ya betul seperti itu. Nah, jadi itu sekarang kita lihat masa perunggu dulu ya. Nah, masa perunggu itu salah satu kebudayaannya adalah nekara ya. Salah satu hasil kebudayaannya adalah nekara gitu kan. Nah, mungkin bisa dilihat di PowerPoint-nya ada gambarnya nekara itu seperti apa ya, kayak langseng kalau di kita tuh ya. Tahu nggak sih langseng panci gede gitu ya. Gede banget dong, nasi buat berapa ratus orang gitu. Nggak tahu. Kalau aku biasanya buat masak ketupat. Iya, itulah Nah, pokoknya. nah itulah ya. Bahasa perpancian. Iya, bahasa pancian. Ya biasalah mama ya suka masak nih. Nggak mama juga, saya belum mama. Iya, Apa tadi bisa mas dijawab, perunggu. bisa nggak? Nah, nekara ya. Mungkin nanti bisa dilihat ada nekara gitu kan. Ada jenis nekara di situ, ada heger sama pejeng. Pejeng itu sebenarnya moko ya. Iya, Moko gitu kan. Jadi ada nekara, ada moko. Nekara itu yang besarnya. Tapi lebih dikenalnya moko ya Iya, sebenarnya. betul. Nah, jadi ada nekara sama moko. Kalau nekara itu biasanya untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang dan juga memanggil hujan biasanya ya. Kalau moko itu biasanya untuk menjadi mas kawin ya, ketika ketika pernikahan gitu ya. Nah, seperti itu. Seperangkat alat moko. Seperangkat moko enggak ya. Nah, jadi nekara sama moko bedanya itu ya. Nah, ini dikasih tahu yang khasnya aja, sebenarnya banyak, kayak ada kapak perunggu, ada kapak corong, ada kapak bejana perunggu ada, cuman kan itu umum ya. Nah, yang salah satu yang unik dari masa perunggu adalah adanya nekara sama moko gitu kan, sebagai sekali lagi menunjukkan adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang kayak gitu ya. Nah, ini fungsinya mungkin terlihat ya. Nekara itu ada untuk memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan, mengusir roh-roh jahat. Berarti hubungannya adalah dengan sesuatu yang lebih kuat daripada manusia kayak gitu ya. Nah, terus kalau moko tadi untuk mas kawin dan status sosial biasanya ya. Status sosial. Jadi kalau Anda punya moko, status sosialnya Anda orang orang kaya. Sesimpel itu ya dulu ya. Sesimpel itu. Nggak kayak sekarang kan harus pakai apa-apa Kalau gitu ya. Anda punya helikopter pribadi berarti Anda kaya, susah gitu ya, susah. Nah, nanti tadi di kebudayaan perunggu ini ada pengaruh dari kebudayaan Dongson tadi sudah ya. Nah, kebudayaan Dongson seperti itu. Udah paling itu ya. Nah, itu ya. Sahwin Kalana itu gerabah sebenarnya. Masuknya ke gerabah ya. Tahu kan gerabah? Gerabah tuh kayak apa sih? Tanah liat gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu ya. Tanah merah. Tanah Ya. merah. Itu tuh ada di kalau di kita tuh ada di Gilimanuk ya. Di Gilimanuk di Bali itu ya. Yang kita mau ke sana nggak jadi waktu itu. Kenapa ya? Kejauhan bolak-balik dari Denpasar Gilimanuk. Oh, agak nggak niat ya. Iya. Udah skip lagi. Skip, nah itu kan. Nah, jadi akhirnya nggak jadi tuh ke situ. Nah, itu kebudayaan gerabah. Nah, mungkin segitu. Udah ya. Udah capek. Saya lagi menikmati loh. Ngantuk ya. Menikmati kegabutan. Oke, Tutup. segitu aja. Udah. Paling Capek. mungkin untuk materi ini udah segitu aja. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, ya silakan aja komentar di kolom komentar atau boleh tanya langsung ke kita. PC, betul. Iya, kayak gitu ya. Jangan nanya, Bu, kalau mau nanya gimana? Iya, nanya aja. Iya, kan Anda punya 2 jari untuk mengetik ya. Iya, kan bisa lewat Classroom juga. Iya, Ya kan, dan- postingan Classroom itu kan nanti kita juga ini share linknya di Classroom kan. Betul. Jadi ya silakan aja komen di kolom komentarnya kalau misalnya memang ada yang bingung-bingung. Jadi untuk OTKP 1, 2, dan 3 Anda yang jawab ya. Oke, iyalah, kan ada gurunya saya. Iya ya. Tapi kalau mau nanya pas IPAS juga nggak apa-apa. Aduh, ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, saya lebih seneng. Itu aja ya. Buat untuk hari OTKP ini. 1, 2, 3 kalau IPAS tuh nanya kalian tuh kudu periksa. Ya.
Ya. Ya. Udah ya, itu aja untuk hari ini. Sebelum semakin ngaco, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Ini mau closing. Ya, closing. Terima kasih. Wassalamualaikum ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.